Banyak orang rugi di pasar modal bukan karena saham yang dibelinya itu jelek, tapi karena emosinya sendiri. Inilah yang biasa disebut dengan behavioral finance, keputusan investasi yang dipengaruhi oleh psikologi dan emosinya. Halo teman HR, kembali lagi dengan saya Hari Ajit Ramlan di HR Room. Di video kali ini saya akan membahas tentang behavioral finance. Mengapa ini penting bagi investor? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share konten kalau teman HR merasa konten ini bermanfaat. Apa itu behavioral finance? Nah, pernah nggak teman HR mengalami panik jual karena market memang merah? Atau ikut-ikutan beli saham cuma karena trennya pada saat itu lagi naik ya, terus ikut-ikutan. Nah, ini yang biasa dikenal dengan contohnya behavioral finance. Behavioral finance itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana psikologi dan emosi mampu mempengaruhi keputusan investasi. Teori klasik bilang investor itu rasional, tapi kenyataannya investor malah sering terjebak emosi, takut, serakah maupun ikut-ikutan. Bias yang paling sering muncul diantaranya adalah panic selling atau juga FOMO ya, fear of missing out ya. Ini ikut-ikutan ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ada orang beli saham-saham yang aneh-aneh ya. Kenapa? Cuma ikut-ikutan temennya yang beli. Atau loss aversion ya. Nah ini adalah dia takut mengalami kerugian. Ini sering banget terjadi misalnya di market kita ya, di pasar modal. Ini sering banget terjadi loss aversion. Atau juga yang namanya overconfident. Dia terlalu percaya berlebihan terhadap pengetahuannya bisa, terhadap portofolionya bisa, atau terhadap informasi yang dimilikinya. Nah ini yang FOMO tadi itu masuk bagian dari hoarding behavior sendiri. Jadi FOMO itu adalah ya ikut-ikutan nih, sering banget terutama untuk teman-teman yang belum banyak belajar tentang pasar modal ya, belum tahu ya mana technical, mana fundamental, mana behavioral finance. Nah sebaiknya mulai belajar dari sini. Ingat ya, kasus IHSG itu kan jatuhnya cukup tajam. Di awal tahun 2020 ada yang namanya pandemi COVID-19. Membuat seluruh dunia panik ya. Akhirnya apa? IHSG yang tadinya di atas 6.000 ini mengalami penurunan mencapai 3.900. Dan sekarang kita lihat IHSG hari ini sudah mencapai di atas 8.000. Nah, artinya ini banyak orang mengalami apa? Kepanikan tentunya ya. Rontoknya terlalu tajam. Akibatnya, tidak sedikit orang mengalami kerugian hingga mencapai lebih dari 30%. Kalau gitu apa yang terjadi? Investor biasanya adalah panik, terutama yang retail. Takut harganya tidak balik lagi ke atas atau makin jatuh ya. Dan juga kita lihat ternyata investor asing juga keluar besar-besaran. Ini yang mempengaruhi investor kita. Apalagi ditambah media massa hampir semuanya berita negatif tentang COVID yang lagi marak pindah dari satu kota ke kota lain, yang semua ini membuat semakin panik ya. Tapi apa yang dilakukan oleh investor yang besar, big investor, mereka justru masuk. Dia tambah dana, dia akumulasi saham-saham yang besar yang memang pada saat itu juga semuanya mengalami penurunan. Ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, dan juga ada saham Telkom pada saat itu. Dan benar saja ini hanya terjadi 1 tahun, IHSG kembali lagi naik mencapai 6.000 dan sekarang IHSG sudah mencapai 8.000 lebih. Nah, terus apa yang menjadi pelajaran bagi kita semua dari sini ya? Tentu banyak yang kita bisa serap atas hal yang pertama. Market itu penuh emosi ya. Harga bisa anjlok atau bisa saja naik bukan hanya karena fundamental ya, bukan juga karena teknikal, tapi anjlok ini juga karena ketakutan dan keserakahan massa yang terlalu besar. Yang kedua, investor besar biasanya malah melakukan lawan arus. Retail panik jual, mereka malah masuk. Retail euforia beli, mereka malah mendistribusikan ya. Ya tentu yang namanya investor besar beli saja apa? Dengan harga yang murah tentunya. Yang ketiga adalah emosi ya. Ini kalau trading, investasi, emosi sudah berperan, ini adalah menjadi musuh besar bagi kita semua. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, kita gampang nyangkut, kita gampang beli sesuatu yang sudah tinggi
atau menjual karena turunnya sudah tajam padahal masih punya prospek. Ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Behavioral finance ini juga mengajarkan kita untuk sadar bagaimana sebagai manusia biasa kita memiliki bias yang bisa saja salah. Tapi kalau teman HR bisa atur emosi, kita disiplin dan tetap rasional, hasil investasinya bisa jauh lebih baik. Bagaimana cara menghindari bias ketika hal itu terjadi? Pertama, menurut saya adalah kita harus punya rencana. Financial planning, ya. Rencanakan juga investasi itu bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Berikutnya adalah diversifikasi portofolio. Di dalam diversifikasi portofolio artinya tidak menempatkan investasi hanya pada satu jenis atau satu industri atau satu emiten, jangan. Tapi adalah kita pecah, diversifikasikan kepada instrumen yang lain. Ini yang paling penting, yang sering salah adalah suka ikut-ikutan. Maka jangan ikut-ikutan tren. Tahu dong ya kalau tren, begitu udah nggak tren lagi, turun. Nah itu hati-hati. Maka yang penting adalah kita mencatat jurnal investasi apa yang kita telah beli dan apa yang telah kita jual. Kalau kita sudah punya jurnal investasi ini, maka kita akan cek lagi, oh ternyata saya salahnya di sini. Belajar atas kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita maupun orang lain itu lebih bagus daripada kita terus mengalami kerugian. Maka kita bisa nerapin juga namanya strategi dollar cost averaging. Nah tentu dengan konsisten kita investasi, saving masuk ke sana tanpa ada ketergantungan sentimen harian, saya rasa kita akan plong. Sehingga perolehan nanti ya, target returnnya udah pasti bagus. Daripada kita sebentar-sebentar terlalu mengalami panik. Panik market crash, market turun, segala enggak lah. Itu memang pasti ada. Investasi itu bukan cuma soal analisis data ya, tapi juga soal bagaimana kita semua sebagai investor mampu mengendalikan emosi. Jadi kasus ketika IHSG turun dan kemudian naik lagi, ini adalah bukti bahwa behavioral finance itu pasti dan memang nyata dan ada. Kalau teman-teman pernah panik jual atau FOMO beli, nggak usah malu, itu biasa ya. Ini manusia. Yang penting terus belajar, dan belajar yang paling benar adalah dari pengalaman. Kalau bisa jangan dari pengalaman kita yang mengalami kerugian, tapi pengalaman orang lain itu jadi pelajaran kita. Nah, menurut teman HR, bias mana yang paling sering dialami oleh teman HR? Tulis pendapat teman HR di kolom komentar ini ya. Terima kasih sudah menonton pembahasan ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan lainnya dari HRU. Sampai jumpa di video selanjutnya.